kabar? Bisande adik-adik. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di Ibadah Anak hari Minggu. Kak Citra, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau main games, Kanela. Oh, di sebelah Kak Citra siapa ya tuh? Ada Kak Agatha. Say hello Kak Agatha. Hari ini kita mau main games bareng Kak Agatha ya. Kak Agatha semangat kan? Semangat. Jangan gitu dong, tetap semangat dong. Oke, hari ini kita mau main game apa ya Kak? Aku belum tahu nih, aku deg-degan banget nih. Kenapa deg-degan tuh? Soalnya kalau menang kan biasa dapat hadiah. Wow, siapa yang kasih hadiahnya? Papa Mama. Jangan lupa minta ke papa mama ya adik-adik ya. Oke, kalau gitu Kakak Nela minta semuanya berdiri ya. Kita kan mau main games, jadi harus lebih semangat. Oke? Nah, kalau udah berdiri, sekarang kita akan bermain tebak-tebakan perhitungan. Nah, jadi Kakak Nela nanti akan kasih pertanyaan-pertanyaannya. Adik-adik bisa tinggalin jawabannya di kolom komentar ya. Di live chat ya Kak Nela ya. Di live chat, jadi biar kita bisa ikutan berinteraksi juga sama adik-adiknya ya. Jadi misalnya gini Kak Nela, jadi sebutin nanti Papa Mama minta tolong ya bantu adik-adiknya diketik namanya sama jawabannya. Iya benar banget. Jadi biar nanti kalau ada asyir-asyir dari kakak gereja anak bisa tahu siapa yang menang, siapa yang jawabannya betul. Kakaknya juga udah lihat tuh live chat yang kemarin. Games-gamesnya seru banget loh ternyata Kak. Nah karena sekarang kita mau main game, jadi perhatiin ya. Oh iya jangan lupa, jangan tanya papa mamanya soalnya ini pertanyaannya gampang. Tuh seru banget pasti nih. Oke deh, siap-siap ya. Oke, pertanyaan pertama adalah pada hari Minggu Kak Citra membeli 5 kg apel. Ingat ya, 5 kg apa Kak Agatha? Apel. Kak Agatha bikin tangannya dong Kak Agatha. Iya, 5. Oke, karena Kak Citra adalah kakak yang baik hati dan tidak sombong, Kak Citra membagikan 2 kg apel ke Kak Agatha. 2 ya. Jadi di Kak Citra berapa tadi tangannya? Ada 5. Dikasih Agatha 2. Tinggal berapa ya adik-adik? Tulis ya jawabannya di komentar. Dalam 1, 2, 3. Ya udah dikat. Jawabannya apa Kak Citra? Aku Agatha dulu deh. Jawabannya berapa Kak Agatha? 3. Datar banget. Kak Agatha udah lama gak pelayanan. 3. Jawabannya benar 3 ya. Kasih tepuk tangan untuk yang benar. Adik-adik pasti pintar. Ditulis ya di live chat Kanela ya. Jangan lupa. Ditulis. Nanti ada Asyar yang akan ngeliat jawaban dari adik-adik. Nah, pertanyaan kedua sekarang dari Kak Agatha. Ayo Kak Agatha. Ayo Kak Agatha, yang gampang pertanyaannya. Oh, Kak Citra dulu katanya Agatha pemalu. Karena Kak Agatha udah lama gak ibadah ya. Iya. Sama adik-adik juga malu-malu. Tapi nanti kita gak mau malu-malu ya. Misalnya contoh sekarang Kak Citra bikin ya. Suatu hari Kakak Nela pergi membeli 5 ekor ayam. 5 ekor ayam. Nah lalu Kakak Nela bermain-main di halamannya. Main kejar-kejaran sama ayamnya. Muter-muter. Lalu tiba-tiba ada 1 ayam yang hilang. Ayamnya pergi. Mungkin dia ke rumah tetangga, mungkin ke rumahnya Agatha, mungkin naik kereta. Kita gak ada yang tahu. Lalu setelah malamnya Kakak Nela mau masukin ayamnya ke kandang. Tinggal berapa sisa ayam yang Kak Nela punya ya? Tinggal berapa Dede? Coba dihitung-hitung, dipikir-pikir tangannya. Kalau kecil gini, 5, tadi 5, diambil 1, turunin 1 tangannya. Dihitung, taruh di mulutnya. 1, 2, 3, 4. Jawabannya berapa tuh? Bisa Coba ditulis di komen ya. Ayo. 1, 2, 3. Jawabannya berapa Kak Agatha? 4. Oh 4, puji Tuhan Kak Agatha masih ingat. Haleluya. Selamat ya untuk jawaban yang benar. Sekarang pertanyaan terakhir.
Kak Agatha, ayo dong. Kak Agatha kan habis lulus SMA. Masa Kak Agatha baru lulus SMA lo adik-adik. Kongres Ya. ya. Kayak kita kayak seumuran lo bertiga. Ayo Kak Agatha. Nih Kak Agatha ini mewakilkan anak-anak yang malu-malu. Tapi nggak apa-apa loh. Di gereja anak nggak apa-apa. Emang salah kalau kita malu? Nggak salah. Ayo lagi Kak Agatha, nggak apa-apa sampai Kak Agatha nggak malu. Yang gampang aja. Jadi Kak Agatha misalnya membeli apa Kak Agatha? Misalnya aku beli donat 6. 6 lalu Lalu donatnya diminta sama Kanela 1, sama Kak Citra 1. oh, baik hati sekali Kak Agatha hanya memberikan 1. Lalu Jadi sisanya tinggal berapa? Kalau Berapa Kak nih, Adek? Agatha beli donatnya 6. 1 dikasih Kanela, 1 dikasih Kak Citra. Tinggal berapa? Ayo. Tinggal berapa? Oke, hitung mundur ya. 3, 2, 1. Jawabannya yang benar berapa Kak Agatha? Kok berapa kan Kak Agatha yang nanya tadi? 4. 4. Selamat ya bagi yang Karis menjawab benar, tadi benar. Karis jawabnya 4 loh. Hebat ya Karis. Luar biasa banget. Kak Citra senang sekali. Oke deh. Bagi adik-adik yang bisa menjawab semuanya dengan benar, bisa minta hadiahnya ke siapa? Ke Papa Mama. Jangan lupa ya Papa Mama, hadiahnya apa aja boleh. Misalnya hari ini kamu minum vitamin C, hari ini kamu minum madu, Kalau hari hari ini kamu ini minum susu, mau makan McD, sayur. boleh nggak? Jangan dulu. Nanti aja McD-nya, makan sayur dulu. Oke deh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dari Kanela dan Kak Citra. Nah, masih tetap semangat ya. Semangat. Berdiri kita mau pujian dan penyembahan. Mainkan Kak Karis. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari apa? Mari kita bersukaria, ya. bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi, tapi Kak Kanela minta harus lebih semangat ya. Benar Yes, gak, Kak? betul. Tunjukkan senyumnya yang terbaik dan papa mamanya jangan lupa direkam ya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini hari apa? Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Kak Citra masih semangat gak? Masih dong Kanela. Keren. Kak Citra aku mau nanya dong. Boleh. Kalau anak sekolah minggu itu kewajibannya ngapain aja ya Kak? Berdoa, puji Tuhan, baca Alkitab, sekolah yang bagus, dengar-dengeran. Oke, kali ini kita mau nyanyi lagu, baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Karena itu adalah kewajiban dari anak-anak sekolah minggu. Mainkan Kak Karis. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, Jangan lupa ya. doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik harus tumbuh ya. Kalau mau tumbuh, Kalau mau apa? kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, keren ya. Yeay, haleluya. Kak Citra, tadi kita bersuka cita udah. Iya, Baca Alkitab udah. udah. Makan belum? Oh belum. Sudah. Tadi makan siang sudah. Oke, doa juga tadi udah. Sekarang kita mau ngapain lagi ya? Kita nyanyi lagi dong, Kak. Lagi. Satu lagi dong, lebih Oke semangat deh. nih. Kita nyanyi Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus apa? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti akan. Pastilah kau akan berbuah. Tunjuk ya. Yesus cinta cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita Pastilah pasti akan. kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, Kau cinta sama? kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, haleluya. Oke adik-adik, karena kita mau penyembahan, adik-adik boleh duduk di dalam Tuhan. Tapi jangan senggol kanan kirinya ya, tetap duduk manis. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik dan benar. Kita akan memulai penyembahan kita. Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan, kita berbahasa roh. Sikidi karalaba, shakaraba, Kami naikkan shikidi ralaba ya raba, so. Mari adik-adik Kakak Nela undang semuanya Sikidi untuk angkat tangannya. Mari kita ralaba, menyembah Tuhan. sandaya Mari nama kita bertemu she, ya rala sandaya bukan ba, kalian semua adik-adik. so. Mari naikkan pujian dan penyembahan. Kina masyakaralaba, Kami bersyukur. so haralaba she, ya ralaba. Oh, oh, oh. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Mari kita nyanyikan lagu ini selamanya. dari awal. Katakan dengan hatimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bapa ini kami Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik Kakak Nela diingatkan oleh Tuhan. Kakak Nela diingatkan dalam lagu ini ketika adik-adik merasa adik-adik memiliki banyak kesalahan, entah itu ke orang tua adik-adik, entah itu ke teman adik-adik, dan adik-adik merasa, Tuhan, apakah aku bisa dimaafkan? Ketika adik-adik merasa, Tuhan, aku sepertinya jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Tuhan Yesus tidak pernah melihat seberapa besar kesalahanmu hari ini dan kemarin. Tapi Tuhan Yesus ingin melihat seberapa besar hatimu untuk kembali ke Tuhan Yesus, untuk kembali bertobat, kembali meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, layakkanlah aku Tuhan. Tuhan, aku memiliki banyak kesalahan Tuhan, tetapi aku mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang mengampuni. Engkau yang menebus semua dosaku Tuhan. Mari adik-adik, mari nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati yang bertobat, dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang meminta pertolongan Mau dari Tuhan. cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Yes, Lord. ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba,
Hashem. Soralaya rala seke. Yes, Lord, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. And all we sing, how great. Katakan Tuhan itu besar. Great Yes, Lord. is our God. Yes, Lord. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great. Kami akan melihat betapa besar Engkau, Tuhan. Yes, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great is our God. Naikkan pujian, katakan how great is our Oh, God. how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our Katakan God. how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu Bapa, Yes. untuk kasih setiamu, untuk perlindungan-Mu Bapa. Kami menyiapkan hati kami Bapa. Tuhan, Amin. sebentar kami ingin mendengarkan firman yang berasal daripada-Mu Bapa. Buka hati kami, buka telinga kami Bapa. Biarlah Tuhan supaya adik-adik Tuhan dapat menjadi pendengar dan pelaku firman Bapa. Yes. Biarlah Tuhan supaya firman yang disampaikan Bapa dapat menjadi rema di dalam setiap adik-adik. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Saat ini kami ingin mengucap syukur Tuhan. Setiap adik-adik yang percaya bisa katakan Amin. Selamat hari Minggu. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Atas hari ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati anak-anak yang mendengar dan berkati kakak yang bercerita. Izinkan nama-Mu dimuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Raja Salomo. Tahukah siapa Raja Salomo? Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Raja Daud sudah memerintah begitu lama. Dan sekarang ada penggantinya, yaitu Raja Salomo. Kita dengarkan ceritanya ya. Suatu hari ketika Raja Daud sudah tua, Adonai anaknya mau menggantikannya menjadi raja. Tapi Adonai melakukannya sendiri tanpa sepengetahuan Raja Daud. Ia memanggil pasukan Raja Daud dan imam-imam Raja Daud untuk menobatkan dia menjadi raja. Wah. Tapi bukan Adonai yang akan menjadi raja. Tuhan telah menjanjikan seseorang menggantikan Raja Daud nanti.
Tuhan menjanjikan Salomo untuk menjadi raja menggantikan Daud. Dan Daud memanggil Nabi Nathan dan juga ibunya Salomo dan mentahbiskan Salomo menjadi raja menggantikan Raja Daud. Ketika Salomo menjadi raja, ia menjadi raja yang baik. Ia mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan ketika Allah bertanya, "Apa yang engkau minta, Salomo?" Salomo berkata, "Aku meminta kebijaksanaan agar menjadi raja yang baik bagi rakyat-rakyatku." Dan Tuhan memandang itu baik dan mengabulkannya. Dan karena Salomo tidak meminta apapun juga selain itu, Tuhan juga memberkati Salomo dengan berkat yang berkelimpahan. Suatu hari datang dua ibu kepada raja. "Raja, raja, tolong kami. Kami berdua tinggal di satu rumah. Tapi suatu hari ibu ini tidak sengaja membuat anaknya meninggal. Dan saat saya tidur, ia menukar anak saya. Ketika saya bangun, saya menyadari itu bukan anak saya. Lalu ibu ini bilang, 'Ini anak aku, bukan anak kamu. Anak aku yang hidup, bukan anak kamu. Itu anak saya, Raja. Raja, tolonglah kami.' Ibu ini menangis begitu kuat. Lalu raja berkata, 'Pengawal, ambilkan aku sebuah pedang.' 'Baik, Raja.' Pengawal belah dua anak itu supaya tidak ada yang mengakuinya. Setengah untuk ibu yang satu, setengah untuk ibu yang lain. 'Baik, Raja.' Lalu ibu ini pun menangis, 'Raja, Raja, tolong jangan dibelah anak itu.' Raja, berikanlah kepada ibu itu. 'Tidak apa, Raja, anak aku. Berikan saja kepadanya.' Lalu akhirnya raja tahu siapa ibu yang sebenarnya. Dan ia menyuruh pengawal untuk pergi. 'Pengawal, pergilah.' Dan raja pun berkata, 'Berikanlah anak itu kepada ibu yang menangis ini, bukan kepada ibu yang satu lagi. Ia adalah ibu yang sesungguhnya.' Dan sekarang ibu ini pun mendapatkan anaknya kembali. 'Terima kasih, Raja. Terima kasih, Raja yang bijaksana.' Raja Salomo menjadi raja yang bijaksana karena ia takut akan Tuhan. Dan Raja Salomo membuat bait suci untuk Allah. Di tempat ini, nabi-nabi Tuhan mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Dan tabut perjanjian Tuhan dibawa masuk dan ditaruh di tempat ini. Ketika tabut perjanjian masuk dan ditempatkan di tempat ini, awan kemuliaan Tuhan datang dan memberikan sukacita yang besar sekali bagi rakyat dan Raja Salomo. Karena Tuhan berkenan kepada Salomo, ia pun datang kedua kali kepadanya. 'Salomo, aku telah menguduskan bait suci yang kau berikan. Dan untuk engkau, apabila engkau tulus hati dan melakukan ketetapanku seperti ayahmu Daud, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi apabila engkau dan anak-anakmu tidak menuruti aku dan menyembah Allah lain, aku akan membuat bangsa ini terbelah dan aku akan meratakan bait suci yang engkau berikan.' Namun adik-adik, ketaatan Salomo tidak berlangsung lama. Salomo mempunyai banyak sekali istri dan istri-istrinya menyembah Allah lain. Mereka membawa Salomo untuk menyembah Allah tersebut. Salomo tidak hanya menyembah satu, tapi banyak sekali Allah-Allah lain. Dan itu membuat Tuhan murka sekali. Dan Allah pun membangkitkan lawan-lawan Salomo. Dan salah satunya adalah Yerobeam, salah satu anak bangsa Israel, yaitu yang akan mengambil
sebagian besar kerajaan Israel dari tangan anak Salomo nantinya. Karena Tuhan sangat mengasihi Raja Daud, ayahnya Salomo, maka ia tidak akan mengambil kerajaan itu dari tangan Salomo, tetapi dari anak Salomo nantinya, yaitu Rehabeam. Demikianlah adik-adik, kerajaan Salomo yang besar terbagi menjadi dua, seperti yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Tuhan tidak memberkati ketidaktaatan. Sebagian besar dipegang oleh Yerobeam, dan sebagian kecil sekali dipegang oleh Rehabeam, anak dari Salomo. Adik-adik sudah dengarkan cerita tentang Raja Salomo? Raja Salomo punya banyak hal, punya hikmat, pengetahuan, punya kekayaan, punya keamanan bagi seluruh kerajaannya. Tapi Raja Salomo akhirnya tidak sayang lagi sama Tuhan. Ia menyembah ilah-ilah lain, ia menyembah patung-patung. Ia tidak sayang lagi sama Tuhan, ia tidak berdoa lagi sama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sedih sekali. Tuhan tidak sayang lagi pada Raja Salomo. Akhirnya ia mengambil semua apa yang Raja Salomo punya. Adik-adik, kakak punya satu ayat. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Ketika kita sayang pada seseorang atau pada Tuhan, kita tidak mau mengecewakan orang itu, atau kita tidak mau mengecewakan Tuhan. Contoh, teman kakak punya satu boneka ini. Dia sayang sekali pada boneka ini. Tapi waktu kakak bermain dengan boneka ini, bonekanya rusak. Kakak mau betulin, aduh susah, gimana ya? Kakak sedih kenapa? Kakak takut mengecewakan teman kakak. Kakak takut ia sedih. Kakak takut ia marah. Taruh dulu ya. Ketika kita takut sama Tuhan, seperti kita sayang sama Tuhan. Kita tidak mau mengecewakan Tuhan. Ketika Tuhan bilang berdoa yang rajin, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, kita lakukan semua itu karena kita sayang sama Tuhan. Ketika mainan teman kakak rusak seperti ini, kakak takut mengecewakan teman kakak. Bukan kakak takut akan yang lain, karena kakak takut untuk mengecewakan teman kakak. Jadi kita harus tetap setia pada Tuhan. Kita rajin berdoa, baca firman Tuhan, agar kita punya hikmat dan pengetahuan dan hati yang sayang sama Tuhan lebih dan lebih lagi. Sekarang siapa yang mau sayang sama Tuhan? Coba kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas cerita hari ini. Ajar kami Tuhan untuk jadi anak-anak yang sayang akan Engkau lebih dan lebih. Kami sayang Engkau dan takut mengecewakan Engkau. Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi anak yang baik, anak yang sayang pada Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, anak-anak yang cinta sama Tuhan, yang sayang sama Tuhan harus jadi anak yang baik, jadi anak yang takut sama Tuhan, anak yang pintar berdoa, belajar, baca firman Tuhan, dan jadi anak yang baik bagi semuanya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya untuk cerita yang lain. Bye-bye. Adik-adik, kita tutup ibadah kita hari ini ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas ibadah kami hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang minggu ke depan. Berkati anak-anak, berkati papa mama, berkati kakak-kakak, berkati semuanya Tuhan. Pertemukan kami kembali di minggu depan.
Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bye-bye. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa